saya Ade Pradi. Saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini yang pertama keamanan komputer, yang kedua jenis serangan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima mencegah terjadinya serangan pada komputer, yang keenam tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Bentuk komunikasi di internet yang terbuka membuka perusahaan tidak tergantung pada teknologi salah satu vendor tertentu. Dengan jangkauan yang sangat luas, sistem informasi dapat menjangkau pelanggan yang lebih banyak lagi. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari resiko. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Yang kesembilan, banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem komputer, antara lain yang pertama, menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. Yang kedua, mengurangi risiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki, antara lain yang pertama, ingin tahu jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Yang kedua, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Yang ketiga, menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencari popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka dia menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Yang keempat, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya. Yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan dapat menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diinginkan orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, melindungi sistem dari gangguan alas seperti petir dan lain-lainnya. Macam-macam keamanan sistem. Yang pertama, keamanan eksternal. External security berkaitan dengan cara pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ketiga, keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak korupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah penting keamanan. Yang pertama, kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya tidak berfungsinya pemroses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau bugs. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, pemasangan tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape. Kedua, penyusup atau intruder.
penyusup pasif yaitu membaca data yang tidak terotorisasi. Yang kedua, penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terorisasi. Jenis serangan. Yang kedua, jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang bisa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data. Sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi, yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, confidentiality, integrity, authentication, non-redaction, dan availability. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satu pun yang dapat data kecuali yang berhak. Kedua, keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusahaan dapat mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious code, virus, atau worm. Yang ketiga, keaslian atau authentication. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik identifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau pengguna, autentifikasi atau identity authentication, maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Yang keempat, tidak ada penyangkalan atau non-redaction. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna yang atau pemilik data tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Kelima, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, interruption, melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditujukan untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Yang kedua, intrusion, tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Yang ketiga, modification, tujuan tidak hanya untuk melumpuhkan layanan tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai ke tujuannya. Yang keempat, fabrication, serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama, kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa pengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan atau vandalism, adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan ataupun apapun dari perusakan tersebut. Dalam pertukaran informasi di dalam jaringan komputer juga terdapat metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan atau mendapatkan informasi tersebut. Beberapa metode yang dilakukannya antara lain: pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seseorang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa izin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga, message tampering, menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk
pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Ancaman serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus prinsip adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya melalui mekanisme pengandaan diri. Mekanisme virus ini digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Yang kedua, email virus. Tipe virus ini disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Yang ketiga, internet worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet, umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Yang keempat, spam adalah sejenis komersial email yang menjadi spam mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Yang kelima, Trojan horse adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu, umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan sebagainya. Yang keenam, spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu, adware, atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Yang ketujuh, serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. 8. Sniffing, pembacaan data yang bukan tujuannya dikenal sebagai sniff. Program sniffer digunakan adalah network monitor dari Dictic Corporation. 9. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. 10. Finger exploit. Awal penggunaan adalah untuk share informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. 11. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Dan yang ke-12, password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Pelindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa resiko. Identifikasi dan resiko yang mungkin terjadi. Sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat, tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima, prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Kelima, mencegah terjadinya serangan. Pada komputer terjadi 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana pengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operation procedure (SOP) dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Yang keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worms, dan spyware. Pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing.
Yang kelima, mendaftar ke layanan alarm mail. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, update dengan software patch. Yang ke-8, backup data secara reguler. Yang ke-9, hindari booting dan floppy disk. Dan yang ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang ke-7, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executable files atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicat. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF atau Rich Text Format, bukan dokumen. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau host file ke admin setempat. Dan yang ke-8, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Sekian dari saya, terima kasih.